Ketika Anda terbangun secara spiritual, di dunia yang biasa Anda lihat akan terlihat berbeda. Anda akan merasa seolah-olah selama ini sedang tertidur, dan sekarang terbangun pada realitas yang jauh lebih hidup dan bermakna dari yang pernah Anda bayangkan. Perubahan ini mungkin akan membuat terkejut bagi orang-orang di sekitarmu, karena itu mengubahmu dari yang kompleks menjadi eksistensi yang sederhana namun mendalam. Terbangun kesadaran spiritual, ini tidaklah datang dengan mengetuk pintu, tetapi seperti tamu yang masuk tanpa permisi, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada dirimu. Rasanya hening tapi bukan hampa, melainkan penuh dengan kekayaan yang belum terungkap. Dalam ketenangan yang baru ditemukan ini, Anda tidak hanya menemukan dirimu sendiri, tapi Anda menemukan alam semesta yang penuh dengan kehidupan dan keterhubungan. Ketika Anda terbangun, Anda menyadari bahwa Anda lebih dari sekadar pikiranmu. Rasanya seperti bangun dari mimpi, di mana Anda pikir pikiranmu mendefinisikan Anda, sementara kebanyakan orang terus membangun keyakinan dan kebiasaan mereka. Seseorang yang telah terbangun secara spiritual akan mulai mempertanyakan hal-hal itu. Ini adalah pergeseran dari hidup yang otomatis menjadi hidup yang sadar. Transformasi yang mendalam pertama yang terjadi saat Anda terbangun secara spiritual adalah perasaan luas yang luar biasa. Baik di dalam maupun di sekitarmu, rasanya seolah-olah Anda keluar dari ruangan sempit ke padang rumput yang luas. Anda merasa tak terbatas, tak terhingga. Ini bukan hanya sensasi fisik, tetapi pergeseran dalam perspektif yang mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia ini. Adalah sensasi yang sama ketika Anda menyaksikan matahari terbenam yang menakjubkan. Momen ini mungkin singkat, tetapi memiliki efek menenangkan pada pikiranmu. Mereka menjauhkanmu dari kecemasan akan pikiran, kekhawatiran dan rencana yang tak ada hentinya, dan memberikanmu rasa dari ketiadaan yang luas. Di saat-saat seperti itu, Anda diingatkan akan realitas yang lebih sederhana, lebih dalam yang ada di luar kompleksitas kehidupan manusia. Saat Anda terbangun, perasaan luas ini menjadi lebih konsisten dan intens. Ini tidak lagi sekadar singkat, tapi mulai tertanam batasan yang tampak begitu kuat antara dirimu dan dunia. Bahkan batasan yang Anda rasakan antara tubuhmu dan dunia mulai kabur, seolah-olah Anda telah tinggal di dalam kolam kecil, namun sekarang menemukan dirimu sedang berada di lautan, tidak bisa melihat di mana ujungnya. Filsuf Alan Watts pernah berkata, Anda adalah tempat di mana alam semesta melihat dan menjelajahi dirinya sendiri. Dalam keadaan yang meluas ini, Anda menyadari bahwa Anda bukan hanya entitas terpisah yang terbatas pada batas kulitmu. Anda mulai merasa terhubung dengan segala sesuatu di sekitarmu, seolah-olah Anda dan dunia adalah bagian dari aliran kehidupan yang sama. Meskipun terdengar membingungkan, kelapangan yang baru ditemukan ini bisa sangat membumi. Ketika Anda tidak lagi terbatas oleh batasan, baik itu batasan mental, emosional, atau bahkan fisik, Anda memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh, bernafas, dan menjadi dirimu sendiri. Anda mungkin merasakan ringan pada langkahmu, seolah-olah Anda berjalan di udara, atau merasakan toleransi yang lebih besar terhadap situasi dan orang yang sebelumnya Anda anggap menantang. Aktivitas sederhana menjadi mendalam, misalnya minum segelas air bisa terasa seperti menyatu dengan esensi kehidupan. Melihat angin yang membuat pepohonan bergoyang bisa terlihat seperti tarian. Energi masing-masing memainkan perannya dalam keseluruhan yang lebih besar. Kelapangan yang menyertai kebangkitan spiritual bukanlah kekosongan, melainkan pengalaman hidup yang lebih penuh dan kaya. Ini adalah kesadaran yang diperluas, yang membuat bahkan yang biasa menjadi ajaib, dan mengubah biasa menjadi pintu menuju hal-hal yang tak terbatas. Transformasi kedua dari kebangkitan spiritual adalah lonjakan semangat baru dan kepolosan baru. Ini seperti Anda melepaskan lapisan kulit lama untuk mengungkapkan versi diri yang lebih segar dan autentik. Pengalaman ini seperti kelahiran kembali. Kehidupanmu sebelumnya yang dibangun di atas pikiran dan keyakinan yang sudah mendarah daging akan terlepas untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih murni. Dalam banyak hal, proses kebangkitan adalah seperti kematian, metafora cara berpikir yang lama, pola yang sudah terbentuk, dan keyakinan yang mengakar semuanya lenyap. Ini bisa menjadi hal yang menakutkan bagi kebanyakan orang, karena terasa seperti kehilangan kontrol, atau bahkan kehilangan diri sendiri. Pikiran kita menolak perubahan drastis ini karena takut akan lanskap tak dikenal yang berada di luar. Struktur nyaman, namun membatasi yang telah kita bangun di sekitar kita. Ketika dirimu yang lama runtuh, akan muncul perasaan hidup yang diperbarui
Beberapa mungkin menyebutnya kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran yang meningkat. Mari kita sebut saja kehidupan murni. Ini bukan hanya sekadar konsep, tetapi kekuatan yang nyata yang mengalir melalui dirimu, memberikan kehidupan pada setiap tindakan, setiap pikiran, dan bahkan setiap ketiadaan pikiran, dengan semangat yang kuat dan jenis, kepolosan yang sering kita hubungkan dengan masa kecil, seperti yang dikatakan oleh Carl Jung. Hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri yang sebenarnya. Dengan terbangun secara spiritual, Anda mulai beroperasi dari inti kehidupan yang murni ini. Menjauh dari topeng yang telah Anda bangun untuk dunia, memakai untuk diri Anda sendiri, energi yang sebelumnya digunakan untuk mempertahankan ilusi-ilusi ini kini terbebas, menghasilkan perasaan kehidupan dan vitalitas yang mungkin sebelumnya tidak. Anda rasakan sebelumnya kehidupan yang penuh semangat. Ini mengubah cara Anda berinteraksi dengan elemen kehidupan yang paling sederhana. Bayangkan menyaksikan sehelai daun jatuh dari pohon. Sebelumnya Anda mungkin menganggapnya biasa, tetapi sekarang setiap pusaran dan putaran yang dilakukannya saat jatuh ke tanah mempesona Anda seakan-akan Anda melihat untuk pertama kalinya dengan mata yang terkagum. Kagum bukan melalui lensa dewasa yang sudah jenuh, namun ini bukan hanya tentang terpesona oleh dunia luar. Transformasi itu menyentuh inti keberadaan Anda sendiri. Aktivitas yang dulunya terasa seperti pekerjaan rumah tangga, kini dilakukan dengan rasa sukacita dan kelengkapan, baik itu saat mencuci piring atau mendengarkan dengan penuh perhatian dalam setiap percakapan. Kesabaran Anda tampaknya berkembang dengan mudah, memungkinkan Anda terlibat lebih dalam pada setiap momen kehidupan, dan kepolosan yang Anda alami bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah evolusi. Anda bukan menjadi seperti anak kecil yang dalam arti yang tidak matang. Sebaliknya, Anda sedang mengambil kembali diri yang otentik, yang terkubur selama bertahun-tahun dari kondisi sosial dan pembatasan yang Anda paksakan pada diri sendiri. Anda menjadi versi diri yang lebih jujur, diberkati dengan kesegaran awal yang baru. Transformatif ketiga dari kebangkitan spiritual adalah rasa kebebasan baru, khususnya kebebasan dari tirani pikiran Anda sendiri. Ini seperti Anda telah tinggal di sebuah rumah dengan radio yang terus-menerus menyala di latar belakang, dan tiba-tiba Anda menemukan tombol untuk mematikannya. Anda menyadari bahwa komentar tak berujung di dalam pikiran. Anda tidak harus menentukan hidup Anda. Kunci dari pembebasan ini adalah kesadaran. Banyak orang percaya bahwa mereka adalah pikiran mereka, tetapi hanya ketika Anda melangkah mundur dan mengamati narasi-narasi mental ini dari tempat kehadiran, barulah Anda benar-benar dapat melihat sifat ilusi mereka. Saat Anda mengembangkan kehadiran ini, pergeseran yang menakjubkan terjadi. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran Anda, tetapi kesadaran yang mengamatinya. Filsuf Søren Kierkegaard pernah berkata, hidup hanya bisa dimengerti dari belakang, tetapi itu harus dijalani ke depan. Dalam kebebasan baru dari keadaan terbangun Anda dapat merefleksikan pikiran dan tindakan masa lalu Anda dengan jelas, namun Anda tetap tidak terikat olehnya saat Anda maju. Anda seperti seorang seniman yang tiba-tiba menemukan kanvas yang belum tersentuh. Anda bebas untuk mencipta, bereaksi dan menanggapi secara independen dari pola-pola dan cerita lama yang dulunya membatasi Anda. Sementara kebebasan ini bersifat membebaskan, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab. Begitu Anda mengidentifikasi kesenjangan antara pikiran keuangan dan diri sejati Anda, mudah untuk kembali ke pola lama. Jika Anda tidak sadar, pikiran-pikiran itu lengket dan memiliki daya untuk menarik Anda kembali ke dalam narasinya. Kebebasan yang Anda alami bukanlah peristiwa yang terjadi satu kali, tetapi proses yang berkelanjutan. Bayangkan sebagai sungai, Anda harus secara sadar memilih untuk masuk ke arus segarnya, daripada terjebak di tepi lumpur pikiran yang biasa. Kesadaran yang meningkat ini memberikan interaksi Anda dengan keaslian. Anda tidak hanya bereaksi karena kebiasaan atau kondisi sosial. Anda membuat pilihan dari tempat yang lebih dalam dan lebih tulus, misalnya mendengarkan keluhan seorang teman, tidak hanya menjadi kewajiban sosial, tetapi menjadi tindakan belas kasih yang sejati. Anda merespon situasi bukan karena Anda harus melakukannya, tetapi karena Anda bebas untuk memilih bagaimana untuk terlibat, menjadikan setiap keputusan sebagai ungkapan dari diri sejati Anda. Dalam ruang kebebasan batin ini, bahkan yang biasa menjadi luar biasa. Keputusan paling sederhana, seperti memilih makanan untuk sarapan, berubah menjadi tindakan keterlibatan sadar, bukan rutinitas tanpa pikiran. Transformasi keempat dari kebangkitan spiritual
adalah berkembangnya persahabatan unik dengan keheningan. Keheningan sering diremehkan dalam dunia yang kecanduan, kebisingan gangguan dan percakapan tak berujung. Namun seiring kemajuan Anda dalam perjalanan spiritual, keheningan bukan hanya menjadi pengalaman yang singkat, tetapi menjadi sahabat dekat. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari kedamaian dalam situasi eksternal, baik melalui hubungan, kesuksesan karir, atau bahkan liburan. Namun kebangkitan spiritual membuka tabir, mengungkapkan bahwa ketenangan yang telah Anda cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda selama ini. Ada kesadaran yang mendalam bahwa Anda sudah cukup sebagaimana adanya. Persahabatan baru dengan keheningan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk bagi beberapa orang. Hal ini mengarah pada lebih sedikit menerima panggilan telepon atau berbicara lebih sedikit, namun mengatakan lebih banyak bagi yang lain. Hal ini menjauhkan mereka dari situasi atau hubungan yang tidak lagi memberikan manfaat tertinggi bagi mereka. Perubahan-perubahan ini terjadi hampir tanpa usaha, karena keheningan batin memberi Anda keberanian dan kejelasan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Semakin tenang Anda, semakin banyak yang bisa Anda dengar. Dalam keheningan Anda mulai mendengar bisikan-bisikan jiwa Anda sendiri. Ini seperti memiliki kompas yang selalu menunjuk ke arah keaslian. Keheningan ini menjadi tempat perlindungan, memungkinkan Anda untuk mengisi ulang dan mengumpulkan pikiran-pikiran Anda. Bahkan, Anda mulai menghargai momen di mana Anda bisa sendirian, tanpa gangguan dari dunia luar. Menyatu dengan keheningan batin, ini juga berarti Anda tidak lagi mencari validasi dari luar. Tidak ada lagi kebutuhan akan tepuk tangan dari luar. Ketika batin Anda dipenuhi dengan kedamaian, misalnya pada pertemuan sosial, yang mungkin dulunya menjadi cara untuk mencari validasi, sekarang menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan yang tulus, atau bahkan introspeksi. Anda menjadi nyaman dengan diri Anda sendiri, baik saat Anda berada di tempat yang ramai, atau saat menghabiskan malam sendirian. Transformasi ini bahkan meresap ke aspek kehidupan sehari-hari. Aktivitas sederhana, seperti berjalan atau melakukan pekerjaan rumah tangga, menjadi kesempatan untuk memupuk keheningan batin ini. Ini seperti membawa tempat perlindungan bersama Anda kemanapun Anda pergi. Keheningan berubah dari sekadar ketiadaan kebisingan, tetapi menjadi kehadiran yang kaya dan penuh. Anda mulai menghargai kedalaman yang dibawanya ke dalam. Hidup memungkinkan Anda untuk terlibat dengan dunia dari segi kecukupan daripada kekurangan. Keheningan bukanlah sebuah kehampaan yang kosong, melainkan sebuah ruangan yang kuat yang penuh dengan potensi, menunggu untuk memperkaya setiap aspek keberadaan Anda. Transformasi yang kelima, Datirangin Carrying Extender Spiritual, adalah perasaan gembira yang luar biasa. Ini seperti sebuah beban telah terangkat dari pundak Anda, dan Anda terapung di lautan ketenangan. Seperti yang Anda tahu, pikiran suka memberi label pada sesuatu. Itu memberi kita rasa kontrol palsu, tetapi label-label ini dapat menjadi beban dari waktu ke waktu, mengunci kita dalam pola perilaku dan pikiran yang kaku. Saat Anda terbangun secara spiritual, ikatan-ikatan mental ini mulai kehilangan cengkramannya. Bayangkan memiliki lemari penuh pakaian. Setiap item diberi label untuk keperluan tertentu. Tiba-tiba, Anda menyadari Anda bisa mengenakan apapun dan kapanpun, dan setiap pilihan terasa tepat. Demikian pula, ketika label-label mental lenyap, kebebasan spontan akan muncul. Tindakan dan reaksi Anda berasal dari ruang keaslian, bukan dari harapan masyarakat, atau prasangka-prasangka yang telah ada sebelumnya. Pembebasan ini membawa fase baru dalam hidup Anda. Ini seperti mengalami kelahiran kedua dalam kehidupan yang sama. Transformasi ini adalah tentang kedamaian dan kegembiraan. Ini seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompongnya, tidak lagi merangkak tetapi terbang, merangkul kebebasan barunya di langit yang luas. Seperti apa yang dikatakan oleh penyair Rumi, kamu dilahirkan dengan sayap. Mengapa lebih memilih merangkak untuk menjalani hidup? Dalam tahap kebangkitan ini, Anda tidak hanya menemukan sayap, tetapi menyadari bahwa mereka sudah ada sejak awal. Menunggu momen yang sempurna untuk terbentang. Kebangkitan spiritual bukanlah tren atau gaya hidup sementara, tetapi adalah revolusi batin yang mendalam. Ini bukan hanya mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi cara Anda terlibat dengannya. Untuk pikiran yang terfokus pada penghargaan duniawi, kebangkitan spiritual mungkin tampak seperti omong kosong, tetapi bagi mereka yang telah melihat kekuatan transformatifnya, hal ini menjadi inti dari keberadaannya, seperti seorang yang kehausan, yang dapat memahami keindahan mendalam dari setiap tetesan air. Demikian pula, hanya jiwa yang merindukan makna yang lebih dalam.
benar-benar dapat mengerti kebijaksanaan dan keheningan yang tak ternilai harganya, yang datang bersama dengan kebangkitan-kebangkitan, bukanlah perjalanan yang siap dihadapi oleh semua orang, tetapi mendiap dengan akan mentor minder. Ini seperti menemukan harta karun di halaman belakang rumah Anda sendiri. Apa yang selama ini Anda cari sudah ada di dalam diri Anda, hanya menunggu untuk digali. Ketika Anda siap untuk menemukannya, ia tidak akan bisa bersembunyi. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.